Halo, ketemu lagi dengan kami di Three Brothers Aquatic. Kali ini kita akan bahas cara bikin pakan yang viral ya. Pakan viral itu dari susu dan kau. Tapi kalau langsung taruh saja saya rasa tidak bisa berhasil. Makanya kita harus menyimak cara yang saya dapat juga dari teman saya di grup kulturan. Nanti coba kita buktikan apakah hasilnya baik apa enggak. Nanti kita cek sama-sama. Yuk. Oke, pertama kita akan siapkan bahan-bahannya apa saja ya. Pertama gelas aduk ya. Gelas aduk, kemudian kedua itu kita siapkan sendok makan. Sendok makan ini untuk ngecek takarannya. Ketiga kita pakai gula pasir ya. Gula pasir, kemudian ragi saya masih pakai ragi roti ya yang merek Haan ini karena lebih murah aja. Merek lain boleh, Fermipan boleh, Mauripan boleh, cuman saya pakai Haan aja. Kemudian dan susu dan kau, dan kemudian M4. Jadi bahan-bahan yang harus kita siapkan ini ya, langsung kita buat saja yuk. Pertama gula putih ya, 2 sendok. Ini tadi udah saya atur, udah saya ukur. Ini sebanyak 2 sendok makan ya. 1 sendok makan tuh kurang lebih 18 gram. Kalau dihitung digital 18 gram. Ini ragi rotinya sebungkus ya. Sebungkus sudah oke. Tapi kalau misalnya mau 2 kali mau lebih oke, ngikutin apa? Gula pasir lah, gula pasir. Ini saya gunting dulu sebentar. Ini 1 bungkus ya. 1 bungkus dia itu 11 gram untuk. Tapi ini mau 2 bungkus juga gak masalah, cuman kita coba di 1 bungkus saja. Ini kita aduk. Kita tambahkan air panas ya. Air panas atau air hangat boleh. Kita aduk. Om, itu kalau air panas raginya mati apa enggak? Menurut saya sih enggak ya. Menurut saya sih enggak, karena ragi itu sendiri proses pembuatannya aja menggunakan oven ya. Ovennya itu panasnya luar biasa juga ya. Untuk ragi instan ini, kalau saya baca-baca. Nah, setelah diaduk, kemudian susu dan kau berapa banyak? 1 bungkus ya. Susu dan kau itu yang kita pakai itu 1 bungkus. Ini penggunaan air panas juga memudahkan pelarutan gula ya, pelarutan gula dan ragi itu sendiri. Nah, kemudian kita masukkan susu dan kaunya. Susu dan kau 1 bungkus. Kita aduk lagi, tambahin air sedikit. Ini untuk ngaduk aja airnya gak perlu ada takarannya, soalnya nanti akan kita simpan di botol mineral juga, 1,5 liter botol mineral. Nah, kemudian terakhir nih M4-nya berapa banyak takarannya Om? Ini jangan sampai kebanyakan, jangan sampai kedikitan ya. Kita pakai di angka 3 tutup botol. Satu, 2, 3 tutup botol cukup. Ini tutup lagi. Kita aduk lagi sebentar ya. Kita aduk lagi sebentar sampai merata. Nah, kira-kira sudah merata. Kita masukkan ke botol fermentor. Masih ingat kan botol fermentor? Itu adalah botol soda yang atasnya kita bikin nih seperti ini. Ini udah ada di video sebelumnya ya. Cara pembuatannya udah ada di video sebelumnya. Ini fungsinya agar botol tidak meledak. Ini karena ada M4, ada bakteri fermentasi, itu akan menghasilkan gas. Gas itu bisa membuat tekanan yang cukup besar. Ini langsung saja kita tuang kalau sudah teraduk rata ya. Boleh pakai corong, kalau ini punya gelas ukur bisa, udah ada mulut corongnya. Nah, usahakan semuanya tertuang ya, diaduk dulu sebelum habis tuh.
takutnya ada apa sari-sarinya di bawah. Nah, tambahkan lagi air. Kita tuang semua. Kemudian air ini kita isi sampai penuh ya, sampai segini lah kurang lebih, sampai bibir botol ya. Setelah itu kita simpen selama 3 hari. 3 hari baru bisa dipakai. 2 malam 3 hari ya baru bisa dipakai. Oke, selanjutnya kita bikin ke pakan kedua. Pakannya dengan menggunakan gula, hanya gula aja, cuman 2 jenis gula, gula Jawa dan gula Jawa atau gula merah dan gula pasir. Oke. Nah, ini setelah pengisian air ya. Nih, sampai bibir botol aja cukup segini. Kasih jarak untuk gasnya bisa keluar melalui selang fermentor ini ya. Oke, selanjutnya kita pakan kedua, kita coba ya. Kita bikin dulu. Langsung saja. Pertama kita siapkan dulu gelas aduk ya. Kemudian bahan utama kita hanya gula. Ini gula merah atau gula Jawa, kemudian nih gula pasir ya. Ini merek apapun boleh, ini merek apapun boleh. Ini saya beli di pasar. Ini 2 ons setengah, ini juga 2 ons setengah ya, 250 gram masing-masing gula. Pakannya hanya ini tanpa ada E4, tanpa ada ragi. Nah, kita buktikan nanti apakah hanya gula saja kutir tuh bisa bertahan hidup apa enggak, bisa boom apa enggak. Nanti kita akan ketahuan di eksperimen kita. Baik, sementara saya larutkan dulu. Nanti video akan di fast forward ya. Oke, setelah pengadukan selesai, ini hasilnya langsung saya botolin tadi ya. Ini gula merah 2,5 on. Sekarang kita masuk ke gula pasir, sama beratnya juga sama, 2,5 on ya. Kita tungguin dulu. Ini murni gula ya, gak ada campuran apa-apa, hanya gula dan air saja. Ada saya pakai air panas karena untuk lebih mudah pelarutannya aja. Nah, ini 2,5 on. Ini juga kita akan larutkan ya dengan air panas. Air panas kita larutkan. Nah, ini sudah terlihat larut ya. Kalau sudah larut, kita langsung campurkan aja ke larutan gula merah atau gula Jawa tadi. Gak usah campur apa-apa lagi nih, hanya air panas ya, air panas dengan gula. Cuman gulanya kita pakai 2 jenis, gula merah atau gula Jawanya 2,5 on, gula pasirnya juga sama 2,5 on. Ini akan kita tutup rapat juga dengan botol fermentor ya. Gula ini juga akan terfermentasi sendiri dia, gak perlu ada bakteri, dia akan terfermentasi sendiri. Nanti kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, untuk yang dan kau tadi, nah ini lihat langsung aktif ya fermentor ya. Ini tadinya kempes, ini udah sangat keras. Nah, jadi bagi kalian yang membuat di rumah ini hati-hati kalau nggak pakai botol ini dengan sistem begini, ini bisa meledak ya. Ini botol ini bisa meledak dan berceceran. Jadi kalau bisa buat saja ini simple, caranya simple. Ada di video saya sebelumnya. Nah, ini kalau diperhatikan dari sini, ini gas semua nih yang keluar nih. Nah, ini gas semua nih, dia naik ke atas. Nah, ini gas ini akan menghasilkan udara gas juga ini langsung kebuang ke sini nih. Sekali lagi bagi kalian yang mencoba di rumah ini hati-hati karena gasnya, kapasitas gasnya sangat banyak ini. Ini belum semalam aja udah aktif nih. Ini M4 ketemu ragi roti langsung aktif. Ini hasil gasnya nih yang akan saya buka sedikit. Kalau enggak dia pastinya dulu akan meledak, kemudian baru botol ya. Jadi kalau bagi punya anak kecil jangan taruh di sembarangan tempat ya. Kalau bisa di luar, yang penting nggak kena sinar matahari aja.
Oke, sekarang kita masuk ke percobaan pembuatan pakan ketiga. Pakan ketiga itu Fengli ya. Kemarin ada yang nanya, takarnya gimana Om? Gak dijelasin. Oke, kita buat dari awal. Mari kita saksikan. Pertama kita masuk Fengli ini, takarnya seberapa Om? Kurang lebih 2 sendok ya. Kurang lebih tuh 2 sendok makan. Ini yang saya gunakan ya. Fengli. Ini kurang sedikit lagi nih. Takarannya kurang lebih 2 sendok makan. Nah, ini nih. Kemudian raginya saya pakai ragi roti ya, ragi merek Haan. Sedikit aja ini taburan loh tuh di atas begini nih, seratannya dia. Tuh itu. Jadi dikira-kira aja untuk apa? Untuk takarannya ya. Nah, kemudian kita kasih air sedikit, air hangat atau air panas boleh. Kemudian kita aduk ya, kita larutkan. Nah, ini tidak perlu ada tambahan M4, gula tidak perlu, karena yang kita gunakan hanya ini saja. Oke, sekarang kita buat media bertahan kemarin ya, media A. Media A itu kalau yang bagi yang lupa nih, tahu kita blender. Ini dengan tahunya sekalian ya. Nah, tahunya sekalian kita blender, tahu putih atau tahu susu. Ini kita blender dengan air 1 liter 1250. Karena soalnya ada apa? Molase dan M4 nya ya. Oke, saya blender dulu. Oke, setelah di blender kita siapkan bahan selanjutnya itu M4 perikanan ya, yang warna pink nih. Perikanan, takarnya sama seperti biasa, 1:2, 1 M4, 1 tutup M4, 2 tutup molase. Yang nggak ada molase bisa pakai gula merah ya, atau gula biasa juga bisa. Molase saya kira-kira aja kurang lebih 2 tutup botol, jadi 2 kali lipatnya M4 ya, 2 kali lipatnya M4. Kemudian tambahkan air biasa, kita aduk. Aduk hingga rata. Lalu kita siapkan botolnya ya. Ini botol fermentornya. Setelah rata kita masukkan. Ini campurannya baru M4 dan molase ya. Molase itu fungsinya untuk mengaktifkan bakteri di M4. Nah, ini kira-kira segini. Nah, segini cukup. Kita tutup rapat ya selama 3 hari sebelum percobaan eksperimen kita selanjutnya nanti. Oke, selanjutnya kita siapkan lagi untuk bahan kelima. Ini untuk membuktikan mana yang lebih oke antara cairan yang tadi atau ini racikan yang bisa pakai dedak dan ragi. Dedaknya kurang lebih 2 sendok nih, raginya segini aja nih. Tuh, segitu aja, nggak usah banyak-banyak. Ini sebagai tambahan aja. Saya siapkan air panas dulu. Nah, langsung kita tuangkan air panas ya. Air panas sedikit untuk kita aduk di wadah pencampuran
sebelum kita masukkan ke botol. Air panas ya, tuh masih berasa. Diaduk sampai rata. Nanti kita buktikan ini kalau disimpan berhari-hari bisa gak Om? Saya biasa sih sekali bikin sekali pakai ya. Nah ini kali ini kita akan buktikan ke percobaan kita untuk disimpan berhari-hari, apakah hasilnya sama apa lebih baik atau menurun. Nanti kita buktikan di eksperimen kita. Setelah selesai diaduk beberapa saat, kita masukkan botol fermenter ya. Ini sebelumnya diisi air biasa dulu biar nggak melewat. Dia kalau langsung air panas biasa melewat nih, nyusut. Yang penting ragi udah aktif di air panas ini ya. Nah ini sisa-sisa kita masukin juga dengan air biasa aja, sudah cukup air panas ya. Segi saja, kemudian kita simpan ke botol fermenter, kita tutup rapat. Nah ini semuanya 3 hari 2 malam kita simpan. Setelah itu kita langsung coba ke botol eksperimen kita, ke tempat eksperimen kita ya. Oke, kita beli label dulu ya. Kita beli label ini untuk yang susu, saya kasih tanda susu dan kau ya. Nah ini gula. Ini gula, saya kasih tanda gula. Ini Fengli ya, Fengli. Kita kasih tanda Fengli. Ini tahu tadi, kita kasih tanda tahu. Ini pakan jagoan saya dedar dan ragi, kita kasih tanda DR, D plus R. Dedak plus ragi ya, ragi roti. Oke, nanti akan kita bandingkan mana yang lebih oke dari mereka berlima. Dan kita akan coba di 3 hari mendatang. Ini kan kita perlu endapkan ya. Ini udah hari pertama kita bikin. Nanti kita akan update setelah 3 hari 2 malam biar fermentornya sudah berjalan semua. Dan kita eksperimen ulang dengan air biasa, hanya air biasa kali ini. Soalnya banyak yang ngomong air matangnya saya agak susah, agak lama. Jadi kita coba dengan wadah yang air sumur biasa dengan pakan berbeda tanpa aerator. Kita lihat mana yang lebih oke. Setelah sukses di eksperimen kedua ini akan saya coba di kolam terpal 1x2 untuk pakan yang paling baik di antara mereka. Oke, segitu saja. Sampai jumpa di eksperimen selanjutnya. Salam, Three Brothers Aquatic.